Pagi adik-adik kelas 8, ketemu lagi kita dalam PJ secara virtual. Saya harap kalian tetap sehat dan tetap semangat ya. Kali ini materinya saya ambil konsep dari tekanan udara atau gas. Nah, mungkin ini konsep terakhir, di samping nanti ada aplikasi konsep tekanan ya. Kemarin ada PBCL-nya ya. PBCL-nya itu nanti lebih ke tekanan udara atau gas ya. Nah, maka perhatikanlah kemari, kalau nanti di PJBL-nya itu nggak usah harus ada hitungan, nanti dia konsepnya aja dan data-data tekanan udara di setiap negara yang kalian tugaskan. Nah, adapun tujuan pembelajarannya nanti, yang pertama peserta didik dapat menjelaskan konsep tekanan udara atau gas dari data pengamatan, mungkin berupa gambar ya, nanti saya sajikan dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mengkaitkan konsep tekanan ini, udara atau gas, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba perhatikan kemari. Perhatikan gambar ini. Nah, kalau kalian amati gambar ini pasti ada dua balon ya. Dua balon, satu balonnya tidak berisi udara, satu lagi berisi udara sehingga berbentuk. Kira-kira nanti ini tidak setimbang bukan? Pasti nanti dia akan lebih berat di sini dibandingkan yang ini. Nah, maka apa yang dapat kalian katakan dengan gambar tersebut? Yang pasti keadaan tidak setimbang ya kan? Apakah udara memiliki massa? Nah, ini namanya alat uji udara, apakah udara itu memiliki massa? Coba kita lihat ini, kita timbang ini. Di dalam balon yang berisi ini ada udara kan? Coba kita timbang, bisa kita timbang dia pakai neraca dia ini. Pasti ada massanya. Apakah udara memiliki massa? Berarti jawabannya ini ya, pasti ya. Terus jika ya, berarti udara memiliki berat dong. Sudah pasti ya. Karena berat itu sama dengan massa dikali gravitasi ya. Ya kalau ada massanya sudah pasti ada beratnya. Nah, apakah memiliki tekanan? Sudah pasti, karena tekanan itu adalah gaya dibagi satuan luas ya, atau nanti berat dibagi satuan luas di sini. Nah, kalau begitu apa yang dimaksud dengan tekanan udara? Ayo, apa kira-kira? Maka tekanan udara itu adalah, atau sering disebut tekanan atmosfer, tekanan yang diakibatkan berat udara di atasnya atau berat atmosfer. Jadi kalau dia pada ketinggian 5 meter, berarti tekanan udara itu diakibatkan oleh berat udara di atas 5 meter itu tadi. Nah, satuannya nanti ada satuan Pascal, ini nanti satuan SI, standar internasional ya. Newton meter persegi juga ini satuan SI. Kalau atmosfer dan sentimeter Hg ini bukan ya. Ini bukan satuan SI, tapi satuan tekanan juga ya. Bukan SI. Cuman dia ini satuan tekanan. Biasanya sering digunakan atmosfer atau sentimeter Hg, atau ada lagi yang namanya milibar, embar, milibarometer ya. Seperti itu konsep tekanan. Nah, alat ukur tekanan itu ada dua nanti ya. Yang pertama barometer ini, seperti ini. Ini ada skalanya, ini yang analog. Mengukur tekanan udara pada ruang terbuka ya. Jadi di ruang terbuka dia bisa mengukur. Yang berikutnya manometer, itu mengukur tekanan udara pada ruang tertutup, atau bisa juga tekanan gas. Ini sering kalian jumpai, mungkin kalau di tabung gas ya ada ya seperti ini manometernya ya. Coba diamati tabung gasnya ya. Oke. Maka tekanan udara itu tekanan yang diakibatkan oleh berat udara di atasnya. Berarti kalau begitu, tekanan udara paling besar di mana kira-kira? Tentu jawabannya di permukaan laut ya. Kenapa? Karena nanti permukaan laut itu titik yang paling dasar ya. Sebelum nanti kalau dicairkan nanti di lautan beda lagi. Maka permukaan laut dijadikan titik acuan paling dasar. Sehingga tekanan udara di permukaan lautan itu dalam 76 cm Hg. Ini sering juga disingkat dengan tekanan di permukaan laut, yaitu PO atau P atmosfer, bisa juga ini PATM ya. Nah,
76 cm Hg, atau bisa juga nanti ini dalam satuan milimeter Hg itu berarti 1 cm berapa mili? 10 ya, berarti ini 760 mm Hg, bisa seperti ini. Hg itu adalah air raksa. Maka nanti menurut konsep ini makin tinggi suatu tempat dari permukaan bumi, dari permukaan laut maksudnya, makin tinggi suatu tempat dari permukaan laut, ini permukaan laut, maka tekanan udara semakin berkurang. Jadi kalau makin tinggi tekanan berkurang. Artinya di sini ada ini yang perlu kalian ketahui ya. Setiap kenaikan 100 meter dari permukaan laut, tekanan udara itu berkurang 76 cm Hg ya. Jadi kalau misalnya tekanan di permukaan itu 76 permukaan laut ya. Misalnya ada tempat tingginya 100 meter, berarti berkurang 1 cm Hg. Tapi tekanan udaranya berapa? Berarti bukan 1 cm, berkurangnya itu maksudnya. Berarti 76 kurang 1, 75 cm Hg ya. Nah, nanti secara matematika dituliskan seperti ini dia ya. P sama dengan tekanan udara suatu tempat, PO, PO itu tekanan udara di permukaan laut yang besarnya sudah tertentu 76 cm Hg, atau nanti ini 76 cm Hg itu bisa 1 atm, 1 atmosfer juga ya. Ini tekanan udara di permukaan laut ini sering disebut dengan sikap barometer. Sikap barometer itu ya keadaan barometer ketika mengukur tekanan udara di permukaan laut ya. Jadi PO dikurang H per 100 kali 1 cm Hg. Hanya ini huruf besar aja ya. Nah, berarti sini H itu ketinggian tempat di permukaan, ketinggian tempat diukur dari permukaan laut ya. Nah, coba kita gunakan rumus ini. Contoh soal 1. Jika tekanan udara di permukaan laut 76 cm Hg, berarti tekanan udara PO ya, atau P atmosfer 76 cm Hg. Terus tentukanlah tekanan udara suatu tempat dengan ketinggian. Ketinggian ini hanya 800 meter ya. Berapa tekanan udaranya P-nya? Berarti tadi rumusnya apa? Berarti rumusnya P sama dengan apa? Coba kita lihat ini. PO dikurang H per 100 kali 1 cm Hg. Jadi nanti ini PO dalam kurung sebenarnya ini ya. PO dikurang apa lagi tadi? Dikurang H per 100 ya. Ini dikurang H per 100. Jadi yang di per 100 kan H-nya. Ini kali 1 cm Hg. Udah dapat ya. Berarti tinggal kita masukkan aja nilai ini H ya. Berarti tekanan udaranya PO-nya berapa? 76 dikurang H 800 per 100 dikali 1 cm Hg. Berarti ini P 76 dikurang 800 bagi 108 ya. Dikali 8 kali 1 cm Hg. Berarti kalau nanti di 76 kurang 8 berapa ya? Berarti 68 ya. 68 cm Hg. Maka tekanan di ketinggian 800 meter dari permukaan laut itu sekitar 68 cm Hg. Seperti itu contoh nomor 1. Gampang ya? Coba kita lihat contoh soal nomor 2. Tentukan ketinggian tempat dari permukaan laut jika tekanan tempat tersebut diberitahu. Berarti ini yang diketahui P-nya itu 65 cm Hg. Terus tekanan udara di permukaan laut PO-nya standar ya 76 cm Hg. Ditanya berapakah ketinggiannya H-nya. Nah, itu kita modifikasi aja rumusnya ya. Tadi P sama dengan VO dikurang H per 100 ya. Kali 1 cm Hg ya. Berarti nanti ini H kurang 100 bisa pindah kemari ya. Bisa, berarti nanti rumusnya H sama dengan PO dikurang P ya kan. Ini dibagi 1 cm Hg kali 100. Nah, inilah nanti rumusnya. Kalau ditanya ketinggiannya ya.
Berarti ini kita coba kita terapkan ini. Berarti berapa ketinggiannya? Nah, sama dengan PO-nya berapa? 76 dikurang tekanan di tempat itu 65 per ini kan 1 cm Hg. Ini kan nanti ini cm Hg ini satunya cm Hg. Nanti ini kali 100 ya. 100 meter ya. Coret ini cm Hg-nya. Berarti 76 dikurang 65 berapa? 6 kurang 5 1, 7 kurang 6 1 kali 100 berarti 1100 meter. Oke, seperti itu contoh soal nomor 2. Kita lanjut. Kalau begitu apa faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan udara? Nah, ini nanti tugas PBJL-nya ya, ini penting. Yang pertama temperatur atau suhu. Nah, dikatakan jika suhunya meningkat maka tekanan udara rendah, berkurang. Atau sebaliknya, kalau dia suhunya itu turun, maka tekanan udara tinggi akan naik. Maka di permukaan laut itu suhunya lebih rendah dibandingkan di pegunungan ya. Makin tinggi dia, suhu makin tinggi ya. Kalau suhu makin tinggi, tekanan udara makin kecil. Kalau suhunya rendah di permukaan laut itu suhunya nggak begitu tinggi, tekanannya tinggi, paling besar ya. Yang kedua nanti dipengaruhi oleh ketinggian tempat. Semakin tinggi suatu tempat dari permukaan laut, maka tekanan udara akan berkurang. Ini pernah saya kasih soal misalnya yang kemarin ya. Bagaimana kalau seorang yang penyakit asma kita bawa pada ketinggian tertentu? Maka nanti kalau kita bawa ketinggian tertentu, tekanan udara akan berkurang kan? Kalau tekanan udara berkurang artinya kadar oksigennya berkurang juga. Maka sangat mengganggu untuk yang penderita asma ya. Oke. Nah, yang ketiga dipengaruhi oleh letak lintang di bumi. Daerah yang masuk ke dalam wilayah dingin atau daerah kutub itu mempunyai tekanan udara paling tinggi. Daerah kutub mungkin daerah-daerah Eropa sana, Australia yang dekat kutub ya. Dibandingkan daerah yang wilayah tropis seperti Indonesia, Khatulistiwa ya, subtropis atau sedang. Tekanan udara paling tinggi di tempat mereka ya. Jadi letak lintang di bumi. Terus persebaran daratan dan lautan, nanti kita lihat persebaran daratan dan lautan ini juga mempengaruhi tekanan udara. Seperti itu faktor-faktornya mungkin masih ada cuaca, tapi kalau cuaca itu berhubungan dengan suhu ya, temperatur. Nah, nanti tugas PBJL-nya nanti melihat itu, misalnya di negara Malaysia, nanti kalian cari berapa tekanan udara itu dengan memperhatikan temperatur suhunya di suatu daerah kan. Malaysia itu bukan cuma satu aja, ada daerah Selangor, Sarawak, Kuala Lumpur kan. Jadi yang penting nanti tabel-tabelnya nanti ya, tabelnya sama grafiknya. Seperti itu ya, jadi nggak ada konsep hitungan nanti di PBJL-nya konsep tekanan udara. Oke, kita lanjutkan. Tekanan gas. Ini gambar balon ya. Balon bisa naik karena ini ada gas di sini, dipanaskan sehingga udara dalam balon itu dipanaskan oleh gas, maka nanti massa jenisnya berkurang. Ketika massa jenis dalam balon itu berkurang, maka massa dibandingkan massa jenis di sekitar balon, di luar balon, maka nanti akan muncul gaya angkat ke atas. Lebih besar ini nanti dari berat balon. Karena massa jenis gas lebih kecil dibandingkan massa jenis udara di luar ini ya. Nah, jadi ini konsep tekanan gas. Kita lanjut. Pernah memperhatikan gambar ini? Ini bisa dibuat percobaannya ya. Ini tabung Erlenmeyer ya. Erlenmeyer nanti diisi air, terus nanti dimasukkan balon. Terus balonnya itu nanti kalau gini dia kan belum berbentuk. Ketika kita masukkan ke dalam ini pemanas api, kita panaskan airnya, maka airnya akan menguap kan. Ketika dia menguap, maka balon berbentuk. Maka apa yang dapat kamu katakan dengan gambar tersebut? Ya, ketika dipanaskan, udara ini kan masih ini kandungan udara sini ya, akan panas dia, maka massa jenisnya akan berkurang sehingga
partikel air di sini juga akan naik, memuai. Nah, dia nanti akan mengisi ruang kosong di dalam balon ini, udara di sini naik ke atas, sehingga balon berbentuk ya. Jadi ini konsep tekanan gas. Jadi gas itu memberikan tekanan ke balon ini, sehingga nanti balonnya berbentuk dia ya. Seperti itu kira-kira. Mengapa balon digambar menjadi berbentuk bulat? Ya karena udara itu memuai. Udara di sini kan dalam bentuk gas, memuai dia ya. Nah, ini nanti yang akan kita aplikasikan terhadap konsep tekanan gas. Nah, tekanan gas biasanya diukur dengan alatnya manometer ya. Ini manometer, ini bagannya doang ya. Tadi alatnya seperti di tabung gas itu ada ya. Nah, ini bagannya. Bagan itu ya sketsanya ya, manometer itu. Nah, kalau di sini gas, ini kan pipa U. Pipa U itu ini yang merah ini diisi air raksa. Air raksa itu lambangnya Hg ya. Ini juga di sini. Tapi nanti ada dua ini, nanti dia manometer ini tertutup di sini, tertutup. Di sini terbuka. Maka kalau ini terbuka, di sini ada namanya tekanan udara, P atmosfer. Ini biasanya tadi sama dengan tekanan di permukaan laut ya, yang besarnya 76 cm Hg ya. Nah, kalau ditanya di gambar saat ini berapa tekanan gas di sini? Kan sini ada muncul tekanan gas ini ya, P gas. Tekanan gasnya berapa ya? Coba kita lihat berapakah tekanan gasnya. Nah, berarti kan kita ambil di sini, ini kan perbatasannya ya, menurut hukum bejana berhubungan ini, bahwa kalau dia satu bidang datar gini, tekanannya sama. Misalnya sini titik A ya, sini titik B, maka tekanan di A akan sama dengan tekanan di B prinsipnya. Menurut prinsip bejana berhubungan ya. Ya, berarti tekanan di A itu tekanan diakibatkan oleh tekanan gas ya. Tekanan gas. Tekanan di B itu diakibatkan apa? Tekanan atmosfer, udara luar, karena terbuka ini ya. T atmosfer yang besarnya 76 cm Hg ditambah tekanan air raksa sedalam H ditambah H. Nanti rumusnya seperti ini. Kalau dia permukaan raksa di sini lebih rendah dibandingkan yang di tabung terbuka ya. Kalau ini sebaliknya, ini lebih tinggi ya dibanding ini. Maka nanti prinsipnya sama. Di sini kan ini kan tertutup ya. Tertutup. Ini terbuka, ini ada, berarti ada tekanan udara ya. P atmosfer ya, P atm. Maka nanti di sini pada titik ini bidang datar sini. Kenapa harus kita tarik sini? Karena ini perbatasannya. Kita tarik garis lurus. Ini. Maka kalau ini saya buat titik A, ini titik B. Menurut konsep bejana berhubungan, maka tekanan di A itu sama dengan tekanan di B. Tapi kalau misalnya tidak dalam satu bidang datar dia, maka tekanannya tidak sama ya. Nah, tekanan di A itu diakibatkan oleh apa? Ada sini tekanan gas di sini ya. P gas. Berarti P gas, tapi ada tekanan air raksa sedalam H, dt tambah H, sama dengan sini hanya tekanan atmosfer, P atm ya. Berarti tekanan gasnya berapa sini? Berarti hanya pindah ke ruas kanan, berarti tekanan atmosfer dikurang H. Nanti rumusnya seperti ini. Oke, itu dia konsep manometer ya. Coba kita aplikasikan ke soal. Contoh soal nomor 3. Perhatikan manometer berikut yang digunakan untuk mengukur tekanan suatu gas. Tekanan gas ini namanya tekanan atmosfer. P atm atau PO. Tekanan ini P atm ya. 76. Berarti berapa tekanan gas ini? Kalau gini tadi rumusnya apa ya? P gas sama dengan ini lebih tinggi. Tekanan di sini sama dengan di sini. Berarti sini kan tekanan gas.
Berarti tekanan atmosfer ya, PATM. Sini ditambah tekanan air raksa setinggi H. Hanya berapa? Hanya 6 dong. Maka tekanan gasnya, tekanan atmosfer berapa? 76 ya. Ditambah 6. Berarti tekanan gasnya berapa? 76 tambah 6, 12, 182 cm lagi. Oke? Cukup gampang ya. Itu contoh soal nomor 3. Kita lihat satu lagi contoh soal nomor 4, hampir mirip, cuman di sini udah beda. Yang paling raksa paling dalam itu sebelah kiri. Ini height itu cm ya. Ketinggiannya itu 4 cm. Berarti PO-nya atau ini berarti tekanan atmosfer ya, PATM ya. Berarti berapa tekanan gas di sini? P-gasnya. Berarti ini tadi kebalikan, berarti P-gas sama dengan tekanan atmosfer ini dikurang berarti ya. Berarti 76 dikurang 4. Berarti tekanan gasnya berapa? 6 kurang 4, 2. Berarti 72 dalam satuan cm Hg. Oke, seperti itu kira-kira contoh dari konsep tekanan gas menggunakan manometer. Ini sudah ada rumusnya tadi, semoga nanti ini bermanfaat. Terus ini tadi contoh soalnya, nanti tolong kalian pelajari ya. Nah, konsep aplikasi tekanan pada makhluk hidup ini bisa kalian lihat di YouTube-nya ini ya. Ada alamat YouTube-nya ini, ada nanti tekanan osmosis, ada nanti tekanan darah dan yang lainnya. Oke, terima kasih anak-anak perjumpaan kita hari ini. Semoga video pembelajaran Bapak ini bermanfaat. Selamat pagi.